Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Kembali lagi bertemu dengan saya Muhammad Taufik dari Pengobatan Bahasa Arab. Kali ini saya akan menerangkan alur penyakit tentang diabetes atau kencing manis. Jadi diabetes itu suatu kondisi gula darahnya itu di atas normal. Jadi gula darah itu normalnya itu 120. Kalau di atas itu misalnya 170 sudah diabetes. Tetapi biasanya belum berimbas pada fisik. Kemudian belum terasa kalau 170. Kalau sudah 220 mulai terasa. Entah itu baal, ya kan, atau sering kesemutan atau yang lain. Kalau sudah 400 biasanya sudah mengganggu organ, misalkan penglihatannya terganggu, ya kan, atau sudah mulai terjadi pembengkakan, misalkan gusinya bengkak, sakit gigi atau ambien, atau terjadi polip bengkak, kelenjar-kelenjar mulai bengkak. Kalau sudah mulai 400. Kalau 500, kalau tidak beruntung ya terjadi gangren, kakinya busuk. Ada yang tidak punya kulitnya mati. Ada juga yang buta atau terjadi glukoma. Gula darah ini atau penyakit diabetes ini kalau di medis biasanya selalu dicek gulanya memakai peralatan sehingga bisa diketahui berapa gulanya. Kalau menurut medis ini cenderungnya diabetes itu dikatakan penyakit bawaan. Tetapi secara pengamatan saya sebagai holistik terapi atau dari jalur kedokteran herbal, diabetes itu tidak melulu penyakit bawaan. Bahkan yang penyakit bawaan itu terlalu minim, bisa dikatakan terlalu minim. Kalau boleh saya katakan, yang bawaan itu paling sekitar 10%. Yang 90% itu karena apa? Yang 50% itu karena sakit mah atau asam lambung. Yang 40% itu karena konsumsi air minum. Nah, ini nanti saya bahas semuanya ini. Nah, yang pertama yang perlu Anda cermati, ketika gula darah Anda itu naik, sebaiknya pola pikir Anda itu jangan langsung ke arah salah dalam mengonsumsi makanan atau porsi makanannya berlebihan. Jangan ke arah itu dulu. Kenapa? Karena dulu waktu Anda itu masih muda, makan apapun ya tidak ada yang namanya penyakit diabetes atau gula darahnya naik. Anda minum sirup pun sehari 3 kali 4 kali ya enak-enak saja, tidak menaikkan gula darah. Kenapa kalau sudah tua kok Anda itu minum 1 gelas sirup saja gula darahnya naik, padahal waktu masih muda minum 5 gelas pun tidak apa-apa? Berarti bukan masalah sirupnya, permasalahan utamanya itu, ya kan, ini organ di tubuh Anda yang perlu dipikirkan. Organ tersebut namanya pankreas. Pankreas itu letaknya di samping lambung sebelah kiri, sini sebelah kiri.
pankreas itu berfungsi memproduksi insulin. Insulin ini bermanfaat untuk mengubah gula darah menjadi energi. Nah, ketika pankreasnya terganggu, produksi insulinnya itu menurun, ya otomatis pengubahan gula darah menjadi energi ini terkendala karena kekurangan insulin. Sehingga apa? Sehingga yang efek pertama, seorang yang mengalami kasus tersebut pada tenaganya hilang atau lemah. Jadi dia tidak bertenaga lagi atau loyo. Kenapa? Karena kekurangan energi. Gula darah tidak bisa diubah menjadi energi. Kenapa? Karena tidak ada insulin. Yang kedua, terjadi konsentrasi gula darah yang berlebihan. Terjadi konsentrasi gula di darah yang berlebihan. Karena gula darah tidak bisa diubah menjadi energi. Penumpukan gula di dalam darah inilah yang disebut, ya kan, gula darahnya naik atau diabetes. Ketika sudah di atas 120 berarti sudah resmi diabetes. Nah, bagaimana untuk mengatasi diabetes? Harus dilihat dulu alur penyakitnya. Penyebabnya itu apakah karena sakit mah atau sakit asam lambung, atau karena konsumsi air yang tidak pas, atau kedua-duanya. 50% penyakit penderita diabetes ini diawali dari sakit mah. Jadi karena sakit mah, lambungnya itu radang. Kalau yang radangnya lambung itu di sebelah kiri, di mana tempat nempelnya pankreas di lambung ini radang, ya otomatis pankreasnya ikut radang. Secara logika gitu saja mudah, otomatis pankreasnya radang. Kalau pankreasnya radang ya akan terganggu produksi insulinnya, ya pasti diabetes. Intinya gitu aja mudahnya. Yang kedua, yaitu karena mengkonsumsi air yang membahayakan menurut saya. Ceritanya begini. Dulu waktu saya masih kecil, hampir penyakit diabetes itu di kampung saya nggak ada. Siapa yang diabetes nggak ada. Orang stroke di kampung saya nggak ada. Satu desa pun yang stroke nggak ada. Itu waktu saya kecil. Ini flashback ke belakang cerita dikit. Nah, lalu saya dalam pertumbuhan dewasa ini, ya kan, ini mengetahui ada suatu air yang dikemas, yang dijual. Dulu rame, ya kan, terjadi prediksi apakah laku 1 liter air kok lebih mahal daripada 1 liter bensin. Dulu seperti itu. Memang bensin dulu masih murah, premium masih murah. Nah, air kok dijual lebih mahal daripada premium. Ini saya ingat saya. Ternyata hanya laku. Memang orang-orang musafir itu butuh, gitu loh. Terutama driver, supir, ini butuh. Karena praktis. Tetapi air yang dikemas itu ternyata apa? Ternyata bukan air yang direbus, tetapi itu air dari mata air kah, atau dari air sumur bor kah, atau dari air sumur kah? Sama prosesnya dengan air yang diproduksi oleh PDAM, yaitu air sungai atau air sumur bor. Saya pernah bekerja di perusahaan Oki Jelly, perusahaannya Garuda Food. Kebetulan saya di situ menjadi orang teknik yang tertinggi di Oki Jelly tersebut.
Nah, salah satu tugas saya itu juga menyiapkan air. Kenapa? Karena pembuatan jelly ini, ya kan, ini sangat membutuhkan air dalam jumlah banyak. Gitu. Air dari sumur bor itu ternyata apa? Belum memenuhi standar air minum nasional SNI. Tingkat kesadarannya, kandungan mineralnya, kandungan logamnya masih terlalu tinggi. Maka harus dilunakkan atau disoftkan. Nah, caranya gimana? Air ini masuk ke dua filter. Filter yang pertama ini air dari atas turun ke bawah. Filter itu isinya karbon, pasir, menyaring lumpur fungsinya. Yang kedua menyaring aroma, menghilangkan aroma. Nah, setelah air itu tersaring, lalu masuk ke filter kedua ini dari bawah. Dari bawah naikkan ke atas. Nah, di filter kedua ini ada isinya zat kimia yang namanya resin, bentuknya seperti biji plastik putih-putih seperti itu, tapi akan larut dengan air. Nah, resin ini bekerja itu dengan suhu sekitar 40 derajat, maka di situ ada pemanasan. Air dari bawah dalam kondisi dipanaskan, dia akan melewati resin, maka resin ini akan bereaksi. Fungsi resin itu apa? Mengikat mineral dan logam. Air yang logam dan mineral yang terikat ini, karena dia berat jenisnya itu tinggi, dia akan cenderung ke bawah. Itu nanti di situ ada keran pembuangan atau drainasenya ada. Nah, lalu air yang bersih ini yang sudah tidak membawa mineral dan logam ini akan naik ke atas, difilter dia, ya kan? Nah, lalu itulah yang dijadikan yang disebut air yang sudah dilunakkan. Ini sama prosesnya dengan air isi ulang yang Bapak Ibu lihat di kampung-kampung. Jadi air itu kalau dites itu tingkat kesadarannya sudah sesuai dengan standar nasional Indonesia. Ya, tingkat kesadarannya sekitar 80-60 gitu. Kalau air sumur kan kadang sampai 800, ada yang 1000 lebih air sumur ya, tingkat kesadarannya. Yang di sini menurut saya itu ada satu yang kurang. Resin itu kira-kira terikut di air apa enggak? Permasalahannya cuma di situ. Kalau saya berani yakin, ya kan, dengan logika anak kecil saja, resinnya pasti akan terikut di air yang bersih tadi, lalu dikemas, ya kan? Dikemas. Nah, pengolahan air yang lain, air yang sudah bersih tadi, kalau diisi ulang itu langsung wadai galon, ya kan, langsung diisikan ke galon. Ada, ya kan, air oksigen itu, air itu diinjeksi oksigen, resinnya masih sama. Ada yang dibuat untuk air alkali, ada yang dibuat untuk water kangen, ada. Resinnya masih sama. Permasalahannya di resin ini loh. Fungsi resin itu mengikat mineral, masalahnya sifatnya. Ketika air itu diminum ke dalam tubuh, masuk ke tubuh, diminum dia, masuk ke dalam tubuh, ya otomatis resin ini karena pemanasan oleh tubuh akan bereaksi mengikat mineral. Masalahnya di situ. Lalu apakah yang saya katakan itu bisa dibuktikan bahwa air bersih itu mengandung resin? Insya Allah bisa. Jadi kalau Bapak Ibu itu merebus air dalam ceret, nanti yang terjadi, ceret itu akan bergerak kecoklatan, dan itu sangat lengket. Semakin lama ceretnya itu semakin tebal, kadang sampai nggak bisa panas lagi karena tebalnya itu. Nah, sebenarnya itu coklat itu mineral yang terikat resin dan ngendap, lengket.
Jadi bentuknya coklat seperti batu karang, boleh dikatakan seperti itu. Karena batu karang itu pun dari mineral. Nah, yang kedua, coba ngerebus air tadi, air bersih tadi, air yang sudah dilunakkan tadi, ditambah dengan garam sedikit saja, nggak apa-apa. Maka keraknya akan semakin banyak. Kenapa? Karena garam tadi yang isinya mineral tadi diikat oleh resin, dia nempel di logam dan itu sangat lengket sekali. Masalah di situ. Kembali lagi, bukti kedua bahwa air itu terlarut resin ketika dia itu dikemas, itu 1 bulan pun tidak ada endapan. Permasalahannya bukan masalah mengandung mineral, tidak tumbuh lumut. Jadi bahasa tidak tumbuh lumut ini menurut saya memang terus nggak suka. Sama dengan ketika saya nih membeli ikan laut atau pindang lah, ikan laut yang sudah dimasak. Nah, ketika saya membeli pindang atau ikan laut itu, saya memilih yang lalat mau hinggap. Kalau lalat tidak mau hinggap, maka ikan laut atau ikan pindang itu biasanya sudah dikasih formalin seperti itu, sehingga apa, lalat pun tidak mau hinggap di situ, takut keracunan, mungkin penciuman lalat seperti itu. Nah, lumut tidak tumbuh di air yang sudah di softener tadi. Kalau saya tidak suka. Ada apa sebenarnya? Nah, ini salah satu bukti bahwa ada resin, mungkin bisa jadi seperti itu gitu. Tapi yang paling jelas adalah pengerakan. Kalau air sumur direbus, ya kan, ini mineralnya akan gumpal-gumpal, airnya keruh kayak gitu. Tapi diendapkan, ya kan, nanti orang hendap diambil yang atasnya bersih, itu diminum. Orang-orang dulu tuh sehat, minumnya cuma seperti itu, sehat. Orang sekarang air yang sudah tidak tumbuh lumut tadi, ya kan, langsung diminum, yang dari botol, dari galon langsung diminum. Ternyata yang saya amati ini dalam perjalanan berapa puluh tahun ini, sekitar 20 tahunan ini, orang yang asam urat itu merebak banyak sekali, orang yang osteoporosis banyak sekali, di mana-mana ada, ya kan, orang yang artritis, rematik, sampai tangan kakinya, jari-jari tangan kakinya bengkok semua itu banyak sekali. Nah, orang diabetes itu merajalela, di mana-mana ada. Orang stroke setiap kampung ada, bisa 1, bisa 2. Satu desa itu kadang-kadang sampai 5-6 merasa stroke. Saya itu sering mengobati orang stroke. Saya mengobati orang stroke itu sampai kemana? Sampai Sumbawa pernah, di Taliwang pernah, di Maluk Sumbawa juga pernah, mengobati pasien stroke di Jakarta pernah, mengobati pasien stroke di Balikpapan pernah, apalagi di kampung saya dulu di Kendal. Nah, otomatis banyak ini. Jadi ketika kembali lagi ke masalah diabetes, ketika resin, air yang sudah di softener, yang disoftkan, yang itu atau dilunakkan itu diminum, maka resin masuk ke tubuh. Sifat resin mengikat mineral. Ketika dia masuk ke tubuh, resin ini karena pemanasan tubuh, itu resin menjadi aktif, dia bekerja mengikat mineral, dia terbawa oleh darah. Kalau di resin ini berjalan melewati tulang, dia akan mengikat kalsium tulang, orangnya mulai sakit keropos tulang atau osteoporosis.
ketika resinnya membawa kalsium ini jauh dari jantung atau tekanan darahnya rendah, misalkan di jari-jari tangan, dia karena berat akan dilepaskan oleh darah, maka terjadi osifikasi, jari-jari tangannya mulai jendol-jendol, kan tulangnya tumbuh bengkok-bengkok, namanya rematik. Kalau kalsium yang diikat ini oleh resin tadi dilepaskan di saringan ginjal, saringan ginjalnya bergerak karena gumpalan-gumpalan kalsium tadi, ya otomatis penyaringan darahnya menjadi tidak sempurna, banyak sisa darah, banyak kotoran yang tidak bisa dibuang, yang terlarut di darah. Orangnya mulai asam urat, ada artritis dan sebagainya. Anak muda kadang-kadang beruban, belum pada waktunya sudah berubah. Nah, ini juga kena asam urat. Kalau kembali ke diabetes, kalau secara kebetulan ini yang diikat oleh resin ini mineral yang namanya kromium, ya pasti diabetes. Kenapa? Karena tubuh kekurangan kromium. Padahal kromium ini bahan baku pembuatan insulin. Pankreasnya oke, bagus, normal. Tapi pankreas tidak mampu memproduksi insulin. Kenapa? Karena bahan bakunya nggak ada. Kromiumnya sudah dihabisi oleh resin, maka jadilah dia diabetes. Nah, di sini ini bisa mencapai sekitar 40% dari populasi orang diabetes. Jadi kalau seseorang ini kok sakit asam lambung ditambah konsumsi airnya seperti itu, ya udah komplit diabetesnya seperti itu. Jadi belum tentu orang diabetes itu karena keturunan. Apakah bisa sembuh? Ya bisa, diobati. Pengobatannya gimana? Kalau yang disebabkan oleh asam lambung atau sakit mah bertahun-tahun, ya diobati sakit mahnya. Yang kedua, pantangannya adalah air yang tidak direbus. Silahkan beli air yang bersih, air yang sudah disofkan, air isi ulang, air alkali, air water kangen, silahkan beli. Tapi direbus dulu baru diminum. Direbus, lama mendidih kan, ambil airnya diminum. Atau masukkan ke dispenser yang panas. Air yang panas saja yang diambil, yang dinginnya jangan, karena yang dingin tuh resinnya masih aktif. Yang panas nih, ya kan, diambil, taruh di ceret. Karena pemanasan tadi resin sudah mati, insya Allah seperti itu. Dia akan melengket di logam. Nah, jadi yang pertama untuk kasus diabetes, ya kan, yang perlu diobati apa? Asam lambungnya atau sakit mahnya. Yang kedua, gulanya diturunkan memakai herbal yang bersifat hipoglikemia atau herbal yang penurun gula darah. Ciri khas herbal itu apa? Rasanya sepet. Boleh saya katakan rasanya sepet. Bahasa Jawa ini sepet karena saya orang Jawa. Bahasa Indonesia sepet saya nggak tahu. Ya. Nah, ini kalau misalkan Anda atau keluarga Anda atau saudara-saudara Anda atau teman-teman Anda ada yang diabetes, ya, ini saya sarankan jamunya yang lunak saja, yang mudah saja, ya kan. Kalau gula darahnya itu kok 300 ke bawah, 300 ke bawah, ini jamunya itu, ya kan, pengalaman saya yang terbaik itu pohon pisang. Jadi anak pisang itu yang selengan gini, selengan potong aja, lalu diiris 2 jari, ya kan, diiris 2 jari atau kira-kira 4 cm, seres potong bulat, kulit luarnya dibuang. Nah, itu dijus, kasih air 1 gelas, kasih jeruk nipis setengah butir. Kalau Anda asam urat atau Anda asam lambung atau sakit mah, kok jeruk nipis kok dipantang, tidak akan pernah sembuh, seumur umur nggak akan sembuh. Kenapa? Jeruk nipis dibutuhkan untuk, ya kan, mengobati radang. Jadi bukan dipantang tapi disembunyikan rasanya. Rasa asam yang menjadikan perut perih itu disembunyikan. Disembunyikan di mana? Di pohon pisang tadi. Yang kedua, pohon pisang itu sifatnya sepet, bermanfaat menurunkan gula darah.
Yang ketiga, pohon pisang ini banyak mengandung serat. Ini akan memperbaiki usus. Barangkali Anda asam lambung atau sakit mah itu disebabkan oleh bakteri usus yang selalu naik. Kenapa? Karena ususnya kotor. Nah, ini akan memperbaiki usus. Jadi pohon pisang yang selengan, saya ulang lagi, selengan ini potong aja, diambil 2 jari, seret, bulat, buang kulit luarnya, dijus dengan setengah butir air jeruk nipis, ditambah madu. Jangan terlalu banyak kalau sampai diabetes. Cukup ya kan 1 sendok, atau kalau kurang manis tambah lagi lah 3 sendok, enggak apa-apa. Seperti itu. Sehari berapa? Sehari 3 kali. Nanti gula darah Anda normal, kembali ke normal. Kalau gula darah Anda 300, kembali ke normal. Saya ngomong ke normal. Kenapa? Karena ini tidak bersifat langsung menurunkan gula darah sampai titik 0, enggak. Ini mengobati asam lambung. Pantangannya tadi air yang tidak direbus. Sudah itu insya Allah. Nah, terapinya bagaimana untuk orang diabetes? Kalau cuman seperti itu ya kan, Anda masih bisa bekam. Terapi bekam boleh, masih biasa, tidak masalah kalau 300 ya. Tapi yang pasti Anda lakukan yang namanya senam imunitas, ada di YouTube. Lakukan 15 menit sehari, insya Allah akan merawat Anda, kesehatan Anda. Yang kedua, Anda lakukan yang namanya senam masuk angin, ada di YouTube, di channel saya ini, silakan dicari. Itu nanti akan memperbaiki pencernaannya sampean akan sehat. Kalau gula darah Anda ini mencapai 400 lebih, misalkan 500, 400, 500, 600, maka harus diturunkan dengan cepat. Yang menurunkan gula darah dengan cepat itu apa? Bakal kelapa. Kalau di Jawa namanya buluk, kalau di Bali sini namanya boncil. Jadi bakal kelapa yang besarnya masih sebesar buah sawo atau sekepal ini, biasanya belum ada cangkoknya atau batoknya, belum ada. Ini dicincang, dirajang kecil-kecil, direbus, airnya 5 gelas, diminum 1 gelas sehari 3 kali, buang ganti lagi. Tapi diingat, sifatnya sangat ekstrim. Jangan sampai ngedrop malah gula darahnya turun sampai 60 misalnya, ya meninggal nanti kalau terlalu ngedrop. Seperti itu. Jadi minum 1 kali, kok badannya belum menggigil, belum berkeringat, berarti penurunannya masih normal. Minum lagi. Tapi begitu Anda minum kok badannya sampai menggigil, berarti harus dihentikan, karena sifatnya ekstrim, menurunkan gula darah dengan cepat. Penurunannya drastis, dari 400 bisa langsung ke 200, seperti itu. Nah, kalau sudah menggigil, dihentikan. Air buluk atau air bakal kelapa ini harus dihentikan, diganti dengan apa? Dengan yang tadi, jus pisang, air jeruk nipis, dan madu. Kalau menggigil berarti gula darahnya turun, atau dicek kok gula darahnya di bawah 120, secepatnya minum madu yang diencerkan dengan air hangat. Madu yang banyak, misalkan 9 sendok, kasih air hangat, minum. Agar apa? Gula darahnya cepat naik. Jadi insya Allah aman, selamat. Diabetes kalau sudah sampai ke tingkat lanjutan, jadi kalau ke medis itu diabetes dibagi menjadi 2, diabetes basah, diabetes kering. Tapi kalau di holistical therapy ini ada dibagi 3. Diabetes yang gula darahnya ini menyerang liver, dalam arti apa? Dalam arti konsentrasi di liver gulanya itu terlalu jenuh, akhirnya apa? Livernya kekurangan energi.
Kalau liver kekurangan energi berarti kemampuan membunuh penyakit itu melemah. Efeknya penyakit ini akan berkembang, bakteri-bakteri berkembang. Jadilah yang namanya muncullah yang namanya bakteri pembusuk berkembang. Akhirnya apa? Kakinya busuk, namanya gangren. Kalau sudah kayak gitu livernya diobati. Nah, silahkan sampean cari tutorial saya tentang alur liver di channel saya. Itu. Kalau gula darahnya ini menyerang paru-paru, paru-paru menjadi lemah, kekurangan oksigen yang pasti. Yang paling rawan kekurangan oksigen itu apa? Mata. Hanya apa? Terjadi gumpalan darah di mata. Namanya glaukoma. Orang bisa sampai buta total. Kalau operasi juga mahal. Seperti itu. Kalau gula darah ini konsentrasinya di jantung, jantung menjadi lemah. Kemampuan jantung menyuplai darah sampai ke titik-titik yang jauh nggak mampu. Yang paling jauh dari jantung itu apa? Kulit. Kulit yang mana? Telapak kaki. Maka ini disebut diabetes kering kalau di medis. Telapak kakinya itu kekurangan darah, kekurangan nutrisi, ini mati. Dia ngelupas-ngelupas, nggak punya telapak kaki. Orangnya keris kurus kering. Kenapa? Karena suplai nutrisi ke berbagai sel itu kurang. Jantungnya kurang mampu menyuplai darah. Jadi jantungnya harus diobati selain tadi. Yang pertama, ya kan, diabetes yang menyerang liver muncul gangren. Livernya berarti sudah ada di pengobatan liver, sudah saya terangkan. Nah, tentang gangrennya. Jadi kalau di terapi yang saya lakukan malah saya bekam. Ada teknis bekamnya. Setelah bekam diolesi dengan minyak yang sudah terbukti mampu melawan bakteri pembunuh. Namanya minyak Yahapro. Kalau tidak bawa minyak Yahapro, tabib-tabib Baslam nggak berani membekam, ya kan, orang yang gangren. Kenapa? Karena malah semakin busuk. Kenapa kok dibekam? Dengan dibekam itu darah-darah mati diambil, dibuang. Bakteri itu berkembangnya di darah yang mati, sehingga apa? Ya kan, percepatan perkembangan bakteri pembusuk ini terhambat karena nggak ada darah yang mati, nggak ada media. Gangrennya juga dibekam. Cuman teknis bekamnya ini saya latihkan khusus untuk murid-murid saya di pengobatan bahasa alam. Jadi kalau Anda atau saudara Anda atau teman-teman ada yang sakit sampai gangren, ya silakan berobat di murid-murid saya. Insya Allah banyak, ada di Musirawas, ada di Palembang, ada di Jambi, ada di Pontianak, ada di Balikpapan, ada di Bontang juga ada, di Sumbawa, di Taliwang juga ada, di Bali juga ada, Denpasar ada, Jawa Tengah merata, apalagi Jawa Timur dan Jawa Barat merata. Bukan kalau Jawa merata, ada di macam-macam kota. Teknik bekamnya khusus, tidak bisa saya omongkan di video ini. Kalau orang tersebut sudah mengalami glaukoma juga dibekam. Teknik bekamnya sebenarnya sama dengan yang lain, cuman yang dibekam kepala titiknya ini, ya kan, yang tahu adalah murid-murid saya di pengobatan bahasa alam. Kalau yang diabetes kering juga sama. Jadi alur penyakit ini, ya kan, ini hanya sebatas sampai penyebabnya apa, pantangannya apa, jamunya apa, terapinya, ya kan. Ini yang megang adalah tabib, ilmu ketabiban, bukan untuk khalayak umum. Kenapa? Karena butuh kejelian. Yang perlu Anda ketahui, stroke itu pun sebagian besar karena diabetes. Ciri khas stroke yang disebabkan oleh diabetes itu, orang stroke itu tangannya lemas, kakinya lemas, itu diabetes penyebabnya. Dan itu stroke jenis itu stroke yang paling mudah sembuh. Kalau stroke ini tangannya kaku,
di gini kan kembali lagi ke aku, ini karena kolesterol atau trigliserid karena lemak, kasus lemak. Tapi stroke kalau sudah gini, tangannya ini, jarinya gini, ini dibuka gini, kembali lagi gini, ini stroke ini sangat susah sekali. Boleh dikatakan 90% terbawa mati stroke-nya. Ini stroke-nya disebabkan oleh asam urat. Asam urat di pembuluh kepala, sampai pecahnya. Nah ini susah sekali. Jadi stroke pun bisa disebabkan oleh diabetes. Dan alhamdulillah murid-murid saya pengobatan bahasa alam banyak yang sudah berhasil mengobati pasien stroke, baik yang lemes karena diabetes atau yang kaku karena kolesterol. Kalau stroke-nya karena ada asam urat, yang kaku gini memang susah seperti itu. Tapi masih bisa likulidain, dawaun apapun penyakit pasti ada obatnya, seperti itu. Walaupun susah tetap masih ada obatnya, maka perlu ikhtiar. Dan ketika Anda berobat, ya kan, yang pertama janganlah diniati biar sembuh. Berobat itu diniati karena ibadah. Setelah itu baru, ya kan, diniati biar mendapatkan kesehatan agar bisa lebih beribadah dengan enak, dengan nyaman. Terima kasih. Saya Muhammad Taufik, Klinik Pengobatan Bahasa Alam, mengucapkan selamat siang, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.